Oh alah, sulit ya untuk disiplin ya. Oke, Bunda Ibu nggak nunggu-nunggu ya. Oh, jadi masing-masing absen aja. Ya, kita sudah lebih dari 5 menit ya. Wahyu silakan absen ya. Iya, Bu. Udah bisa diabsen dari itu namanya kan bisa ya, Wahyu ya. Wahyu lihat Azra aja. Fania. Hadir. Berlian Sela Damanik. Wahyu Milani. Dea Adinda. Hadir. Tasya Uli. Hadir. Aisyah Maharani. Jihan Jafira. Hadir. Anita Maisaroh. Hadir. Dinda Afrisa. Keisha Mumtaza. Hadir. Nazla Amalia. Hadir. Putri Natalia. Hadir. Septira Rajin. Ya, lanjut. Khairunisya. Hadir. Jessica Jasmine. Hadir. Fajia Zahra. Agustina Lenasari. Hadir. Muhammad Farid Anbar. Hadir. Rahel Yohana. Safrina Jafira. Hadir. Septiani Rehulina. Safira Azra Wiguna. Hadir. Winda Sihombing. Yolanda Oktari. Yosefan Gerald. Lukmanul Hakim. Hadir. Tania Oktaviola. Hadir. Dwinata Novelia. Hadir. Rizka Akila. Joy Salom. Hadir. Hadir. Faris Ahmad Gani. Hadir. Putri Gabriela. Hadir. Epri Rifda Nabila. Laila Putri. Hadir. Michelle Simanggung Song. Hadir. Muhammad Umar Saifur Rahman. Hadir. Widya Yosi. Mario Delo. Hadir. Karina Olivia. Hadir. Alfa Kari. Arnold Jefferson. Birgita Audrey. Hadir. Fadila Zahra. Hadir. Ibnu Hoir Siregar. M. Hirji Jafari. Hadir. Maria Magdalena. Hadir. Muhammad Hajal. Hadir. Rifki Aspa. Hadir. Roland Freddy. Sakila Najifa. Jiko Ananda Pasaribu. Hadir. Muhammad Farid Syahreja. Naomi. Sudah, Bu. Izin ya. Wahyu izin yuk. Tadi aku hadir ya, Wahyu. Winda hadir ya, Wahyu. Winda Aisyah hadir ya, Yu. Izin ya, Yu. Septiani juga hadir ya. Yolanda juga hadir ya, Yu. Oke. juga hadir ya, Ayu. Kalau dipanggil nggak ada, berarti terlambat. Ini kalau yang terlambat nggak diabsen. Nggak masalah terlambat juga. Ayo, yang grupnya Sultan, ini kan terbantu nih. Sudah dibantu karena apa namanya? Ayo Sultan, cepat ya, cepat-cepat panggilnya ya. Oke, Putri Ramadhani. Hadir, Ton. Khaira Nazira. Hadir, Ton. Sapa Najwa. Hadir, Ton. Tiara Ratnasari. Hadir, Ton. Fiona Angelita.
Hadir Ton. Oko Philip. Oko Philip. Sonang, Sonang. Hadir Ton. Oko Philip hadir Ton. Sonang. Amanda Aulia Putri. Hadir Ton. Deji. Hadir Ton. Hadir. Oke. Ipana. Hadir Ton. Khairul Baria. Hadir Ton. Najwa Sabila. Ruth Evelonia. Lisna Sahara. Hadir Ton. Sylvia. Hadir Ton. Abai, Rizky Akbar. Zena. Hadir Ton. Johannes. Hadir Ton. Nesa. Hadir Ton. Rido. Hadir. Cynthia. Hadir Ton. Riposa. Hadir Ton. Yohana. Fanya. Hadir Ton. Tiana, Messi, Caroline. Erga Dua Winatra, baru joinnya. Erga Dua Winatra. Monica. Najwa. Hadir Ton. Najwa apa Ton? Najwa Nanda kan? Najwa Ananda Hakimi. Hadir. Tadi Erga udah Ton. Erga udah deh. Akil. Hadir Ton. Oh. Kemudian Lia. Hadir Ton. Fatur. Fitri. Hadir Ton. Jaki Ihsan. Ton, izin Ton aku hadir Ton. Ini Jaki device-ku baru Ihsan, ya nyala. udah cukup. Tahu. Iya Ton. Jaki Ihsan. Heidi. Hadir Ton. Ara Iris. Hadir Ton. Abela. Alessandro Nesta. Andrew. Azuro. Hadir Ton. Alessandro hadir Ton. Alessandro hadir. Oke. Azuro hadir. Gita. Hadir. Andrew hadir Ton. Gita hadir Ton. Ezekiel. Haikal Primsa. Ihsanul Halansyah. Hadir Ton. Madia Nadiasa. Aksarang Tuti. Hadir Ton. Nadia Puan. Sanreza. Hadir Ton. Ton bukan Ami Santia. ya harusnya dia Puan. Hadir Ton. Yulita. Hadir Ton. Oke. Sudah Bu. Terima kasih. Sudah 15 menit. Oke ya. Nah, 88 orang. Ya. Nanti- Oke, teman-teman tolong perhatikan ya, karena ramai ini tolong di mute dulu. Di mute dulu, karena apalagi kalau nggak ngikutin kuliah, tolong di mute dulu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu, tolong jawab ya, karena kan ini masuk. Oke, sudah, tolong di mute dulu. Nah, sekarang tolong jawab ya, silakan menjawab. Alasan utama kenapa kita menggunakan konsep pekerja sosial generalis. Silakan jawab, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Genap ataupun ganjil. Sebutkan nama panggilan dan di belakang intinya aja. 220 sekian. Dah. Siapa? Ibu ulangin. Kenapa
alasan utama kenapa kita menggunakan konsep pekerja sosial generalis. Ya. Why? Kenapa? Kenapa? Oh ya, Agustina berapa? Ya, Bu. Dua-dua? Oh, baik, Bu. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustina Habiahan dengan NIM 036 dari kelas genap. Izin menjawab, Bu. Kenapa kita menggunakan Peksos generalis? Karena, Bu, kan kita pahami kalau Peksos generalis itu adalah sebuah profesi yang berkompetensi di dalam berbagai bidang. Nah, sebagai sebagai Peksos medis tentu memerlukan berbagai kompetensi, karena kan, Bu, kita kan bukan hanya berhadapan dengan si pasien yang sedang mengalami sakit, melainkan kita juga berhadapan dengan orang-orang di lingkungannya maupun keluarganya, Bu. Jadi disitulah dasarnya kenapa kita memerlukan berbagai bidang untuk mengatasi seorang klien, Bu. Terima kasih. Oke, ya silakan yang lain. Terima kasih, Agustina. Yang lain ada satu lagi. Kenapa kita menggunakan konsep pekerja sosial generalis dalam pekerja sosial medis? Oke, silakan. Ya, mau diperbaiki, ditambah atau berbeda dari Agustina? Monggo silakan. Berapa orang ini? 88 orang. Oke, catat ya, 88 orang. Satu pun yang nggak ada. Kalau nggak ada, berarti Ibu gagal ngajar. Ayo, oke. Ya, nggak ada yang jawab? Saya menjawab, Bu. Oh, Siapa? ini dijawab, Bu. Siapa tadi perempuan? Siapa? Ruth ya? Siapa? Pak, ini. Oh, Fatur Amarut. Enggak, perempuan tadi suaranya. Siapa sih? Rahel, Bu. Makanya ini angkat tangan. Rachel. Ya. Iya, Bu. Oke, Rahel itu berapa sih? 040. Bu. Oke, coba. Silakan. Pekerja sosial medis menggunakan konsep generalisasi karena membantu pekerja sosial medis dalam mengidentifikasi dan memahami masalah kesehatan yang berlaku secara luas, Bu. Jadi dengan memperhatikan konsep kesehatan secara luas, pekerja sosial medis dapat merumuskan intervensi yang lebih efektif dalam menangani masalah kesehatan, Bu. Oke, terima kasih Rachel. Satu lagi, ada dari ganjil nggak? Masa dari genap? Saya, Bu. Siapa? Ruth? Saya Ruth, Bu. Ruth. Oke, Ruth ya. Tadi yang cowok siapa? Oke, Ruth, silakan. Ruth berapa NIM-nya? 027, Bu. Oke, nah silakan. Jadi kenapa pekerja sosial itu menggunakan konsep generalis? Itu karena pekerja sosial itu tidak berfokus pada satu bidang saja. Jadi pekerja sosial medis itu mengerjakan tugasnya itu dengan cara berkolaborasi dengan bidang yang lain, Bu. Jadi pekerja sosial itu tidak boleh berfokus pada satu bidang saja. Terima kasih. Oke, ya, siap. Ya, terima kasih. Ibu stop ya. 3 cukup. Nah, ya. Nanti kita akan membahas kasus yang sudah Ibu berikan, ya, seperti yang mudah, tapi juga sulit. Ya, tolong ya suara dijaga suara. Oke. Oh, ini kemarin yang belum tuntas kelas B apa kelas A ya? Ganjil apa genap ya? Yang belum sempat tuntas kemarin siapa? Genap, Bu. Hah? Di ganjil belum ada dibahas itu. Genap, Bu. Itu juga belum dibahas, Bu. Apa juga generalis sudah kok belum, gimana sih? Generalis sudah kok sih belum bilang? Yang ada gambar tengkoraknya tadi, Bu. Yang gambar tengkorak mana? Macam tulang-tulang gitu. Oh, kalau itu ya belum. Oh. Itu belum. Kan ini ceritanya kemarin, coba lihat. Nih. Ini sudah kan yang ini? Nah, generalis sebelumnya, tahap kedua. Yang ini sudah kan? Nih. Sudah, Bu, sudah. Oke, siapa yang belum ini? Ini sudah sampai sini? Dua-dua sudah? Ganjil genap? Ini sudah, Bu, sudah. Oke, yang ini sudah? Ganjil genap? Sudah. Belum. Di ganjil udah, Bu. Ganjil sudah? Di genap belum, Bu. Semalam itu kan Ibu koneksinya terputus. Oke,
Jadi kita lanjut sedikit ya. Nah, yang ini sudah ya, Wahyu? Yang ini udah ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi lanjutannya sedikit lagi ya, Ibu ulang ya. Nah, ketika kita berada di rumah sakit atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan kesehatan, maka posisi pekerja sosial itu sama dengan yang lainnya. Posisi pekerja sosial sama dengan dokter, psikiater, ahli gizi, psikolog, perawat, ahli hukum dan sebagainya ya. Nah, jadi jadi oke, jadi tuh suaranya noise dong masuk dong. Nah, sehingga di rumah sakit atau tempat lain yang berhubungan dengan kesehatan, kita menangani masalah-masalah seperti pediatrik, trauma, onkologi, ortopedik, dialisis dan sebagainya ya. Nah, itu oleh Du Bois dan Milley ya. Jadi ada perawatan kesehatan rumah, kemudian ada hospice program, ada hospice program ini, siapa yang tahu hospice program? Hospice program itu ada yang tahu nggak? Sudah, kalau nggak ada tahu nanti cerita itu cari sendiri ya. Nah, jadi pelayanan jangka panjang. Nah, kemudian, nah ini dia, bentar. Yang tadi ya, sorry ya, bentar ya. Nah, jadi ceritanya di hospital care, tolong mute ya masing-masing ya. Home health care di rumah, kemudian ada di lingkungan ketetanggaan, udah itu baru long term health care gitu ya. Sebentar ya, sorry ya, ini suami Ibu nelpon. Ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh, oke. Nah, ini tadi kan sudah Ibu kasih tahu kemarin ya untuk di genap dan ganjil. Jadi ceritanya bahwa kita ada di hospital care, home health care, kemudian ada di social work in public health, maksudnya itu di bagian lingkungan ketetanggaan, masyarakat banyak. Kemudian perawatan kesehatan dalam jangka panjang, jadi seperti manula dan sebagainya. Nah, ini peran yang dimainkan sama, kemarin sudah Ibu kasih. Nah, yang ini kita sama ya, peran atau posisinya sama. Nah, di sini yang sudah Ibu kasih kemarin. Nah, cuman perbandingannya kalau di Amerika, setiap bidang kekhususan dalam sistem kesehatan seperti pelayanan gawat darurat, onkologi, pediatrik, perawatan umum dan bedah, dan sebagainya ke bawah. Kalau di Indonesia masih belum terasa karena belum ya di hire gitu saja. Nah, jadi kalau Ibu tanya jenis-jenis pemerlu pelayanan kesehatan kesejahteraan sosial itu apa? Nah, masih di sekitar itu dan belum merambah ke pekerja sosial medis. Nah, jadi kalau kita lihat intervensi pekerja sosial medis itu ada di segala bidang. Nah, misalnya ada di satu orang ya, mereka yang menyandang penyakit, kemudian ada di keluarga, kemudian ada di lembaga pendidikan, kemudian ada di pertemanan, lingkungan pertemanan, ini lingkungan ketetanggaan, ini tempat pekerjaan, dan ini masyarakat atau komunitas, dan yang di sini adalah sistem atau kebijakan. Jadi ruang lingkup ataupun di mana pekerja sosial medis dan apa yang dikerjakannya itu memang sangat banyak. Dan ini terakhir adalah hasil disertasi Ibu ya, khusus tentang pencegahan kanker payudara di Kota Bontang. Jadi ini desain, ini belum Ibu ujiankan seminar hasilnya. Jadi kalau kita melihat
kanker payudara aja. Jadi itu merujuk kepada bagaimana kanker juga dan paliatif dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau ini kita bagi dalam 3 bagian besar, di mana fokus sasaran intervensinya adalah mikro, meso, dan makro. Ya, coba diperhatikan. Jadi di atas tuh fokus sasaran intervensi, yang di tengahnya bentuk intervensinya seperti apa, yang di bawahnya itu adalah pemberi intervensinya siapa. Nah, kalau kita lihat ini, mikro ini, segala mikro ini, tunggu, kalian harus lihat dulu di bawah ini. Pekerja sosial medis ada di mana-mana ya. Jadi baik di mikro, meso, dan makro. Fungsinya kalian lihat ini penyembuhan, pencegahan, pengembangan, penunjang ya. Jadi yang dipakai oleh pekerja sosial ya. Jadi sebelah kiri kalian lihat sasarannya, sasaran intervensi mikro lebih fokus kepada penderita. Nah, bentuk intervensinya seperti apa? Terapi dan kemudian pendampingan individu ya. Nah, yang dilakukan oleh siapa? Di dalam rumah sakit. Jadi pekerja sosial di sini sebagai pendamping individu. Kalau terapi dan pengobatan dilakukan oleh mereka yang ahli ya, rumah sakit, dokter dan sebagainya, perawat dan sebagainya. Nah, kemudian yang di kedua ini adalah sasaran intervensi meso. Ini intervensinya lebih fokus kemana? Keluarga terlebih dahulu, baru penderita. Nah, kalian lihat di kiri ini adalah penderita, yang kedua keluarga dan penderita. Bentuk intervensinya bisa group setting, home visit, pendampingan keluarga. Ya, di samping pendampingan keluarga ini maksudnya biar keluarga bisa mendampingi pasien. Ya, jadi kita berubah dari bentuk intervensi mikro ke intervensi meso. Bentuk dukungannya itu ini ada di bawah ini, dukungan instrumental, emosional, dan informasional ya. Jadi jelas terlihat bahwa ketika kita berbicara orang yang sakit secara fisik, mental, itu lebih kepada kalau individunya kita serahkan kepada rumah sakit, tetapi selain itu kita ada di dalamnya. Nah, sehingga siapa pemberinya? Sudah pasti pekerja sosial ditambah dengan lembaga, komunitas, kanker payudara. Nah, yang makronya ini sasarannya adalah masyarakat, keluarga, dan penderita. Jadi lebih besar, dan kemudian bentuk intervensinya berupa edukasi pencegahan kanker payudara. Yang memberikannya siapa? Selain pekerja sosial medis, yaitu pakar pekerja sosial medis, lembaga dan rumah sakit, pemerintah, komunitas, organisasi pejuang kanker payudara. Jadi pejuang kanker payudara diberdayakan untuk melakukan bentuk intervensi skala makro yang didampingi oleh pakar pekerja sosial medis. Nah, hasil penelitian Ibu menunjukkan, dan Ibu ini mau melakukan policy brief dan memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah Kota Bontang bahwa pekerja sosial medis sangat diperlukan oleh segala pihak, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, kemarin Ibu juga udah ketemu dengan Ibu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mereka memerlukan banyak pekerja sosial pada dasarnya. Oke, sampai di sini, kemudian Ibu lanjut sedikit. Ya, lanjut ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, kemudian, nah ini dia ya. Oke, sudah kelihatan Sultan? Sultan Sudah, udah Bu. kelihatan? Sudah, Bu. Oke, Wahyu udah kelihatan ya? Oke. Pekerja sosial medis dan kesehatan mental. Jadi kalau ditanya siapa sih, apa sih sasarannya pekerja sosial medis? Salah satunya yang sudah Ibu jelaskan adalah tentang kesehatan mental. Mengapa perlu? Kalau kita bicara tentang kesehatan medis, kita harus ahli tentang penyakit-penyakit yang ada di sekitar klien pekerja sosial medis. Nah, mengapa? Jadi setengah dari anggota NASW, social worker ya, National Association ya, yang bergelar MSW, Master,
mengindikasikan bahwa kesehatan mental adalah area praktek mayor untuk mereka. Wow. Nah, jadi kelihatannya di sini ya, Mas Khaira, coba lihat bahwa pekerja sosial medis bukan hanya untuk kanker, tapi juga kesehatan mental, dan ini banyak dilakukan di luar negeri. Kalau di Indonesia nggak ada, jangan tanya Ibu, karena Ibu tidak bisa menjawabnya. Silakan tanya ke Asosiasi Pekerja Sosial, Ibu Hairani ya, suruh Bu Hairani tak jawab, atau misalnya ke lembaga-lembaga lainnya, atau prodi lah paling tidak, dan sebagainya. Nah, minimal 40% orang dengan gangguan kesehatan jiwa tidak mendapatkan perawatan untuk kondisinya. Itu disampaikan oleh pekerja sosial. Kira-kira 3,5 juta orang berpengalaman mengalami gangguan mental seperti SISO dan gangguan manik depresif setiap tahunnya. Ini 2007. Bagaimana dengan 2024? Lebih banyak lagi. Nah, pekerja sosial profesional adalah kelompok terbesar pemberi layanan kesehatan mental di Amerika, mencakup 60% dari profesi utama kesehatan mental. Halo, ini teman-teman. Jadi artinya pekerja sosial, terutama pekerja sosial medis, sangat diperlukan di negara-negara maju. Negara berkembang bagaimana? Why? Nanti kalian adakan FGD dengan segala pihak biar kita orang melek ya bahwa kita ada di tengah-tengah mereka. Nah, isu kesehatan mental yang dihadapi pekerja sosial itu banyak ya. Satu-satu kita bahas pelan-pelan. Demensia, skizofrenia, gangguan suasana hati, dan sampai ke gangguan kepribadian. Ya. Nah, pertama demensia. Demensia itu, nah ini penyakit utama itu biasanya disebut Alzheimer ya. Adalah keadaan di mana orang memiliki sejumlah masalah kognitif karena beberapa masalah medis ya. Persepsi, perpikiran ada terhadap sesuatu, itu kognitif ya. Jadi penyakit Alzheimer adalah jenis umum demensia yang tidak diketahui asalnya, ditandai dengan penurunan mental dan biasanya terjadi pada usia pertengahan akhir. Nah, jadi Alzheimer demensia termasuk salah satu bagian dari kesehatan mental. Yang kedua adalah skizofrenia ya, skizofrenia. Gangguan mental berat yang ditandai oleh ilusi, delusi, halusinasi, bingung, bicara inkoheren, perilaku aneh, dan lain-lainnya. Skizofrenia adalah salah satu bentuk yang paling umum. Nah, Ibu bertanya, apa kalian sering ngomong halu? Apa ini halu? Ada yang bisa jawab nggak ya? Apa beda ilusi dengan delusi? Ya, silakan sebanyak ini. Karena kalian tuh anak muda kan sering ngomong halu gitu. Halu tuh apa? Contohnya coba. Halu itu apa? Apa beda ilusi, delusi, halusinasi? Ayo, silakan. Silakan. Halo. Halo. Nggak bisa membedakan keadaan yang nyata sama yang dia lihat, Bu. Jadi dia ngelihat sesuatu, tapi itu sebenarnya nggak nyata. Halusinasi bisa jadi, Bun, kayak dia ngelihat hantu. Kalau dari pandangan penyakit apa itu pun psikolog biasanya itu termasuk ke skizofrenia, Bun. Dia mengalami halusinasi. Ulang. Jadi contohnya halusinasi gimana? Dia nggak bisa membedakan antara yang nyata sama enggak, Bun. Misalnya di dalam satu kondisi nih, Bun, dia ngelihat sosok hantu kan, Bun. Padahal itu di nyatanya itu nggak ada. Jadi dia halusinasi ngelihat sosok itu, Bun. Nggak bisa membedakan antara yang benar sama yang salah gitu, Bun, di pandangan dia. Izin, Bun, mau menambahkan, Bun. Ya. Kalau yang saya pahami, kalau ilusi itu dia kondisi individu kalau lihat sesuatu hal nggak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kalau delusi itu dia lebih ke apa ya, dibilang kayak langsung penyakit gitu, Bun. Terus kalau halusinasi itu dia cuman kayak gangguan ngelihat sesuatu hal gitu, nggak sampai kayak ilusi, Bun. Kayak dia mendengar sesuatu padahal nggak ada gitu.
Sedangkan kalau Oke, oke. ilusi itu kan barangnya ada dulu, tapi tidak sesuai yang nyata yang dia lihat, Bun. Ya, ya, ya. Jadi gini, coba ya kita samakan persepsi ya. Ada ilusi, ada halu, ada delusi. Delusi ini disebut juga dengan waham, ya. Ilusi dan halu itu berhubungan dengan panca indera. Ya, jadi dengan panca indera ya. Jadi misalnya ada barangnya. Kalau ada barangnya, ya kalau ada barangnya, kemudian berubah bentuk, itu ilusi. Oke, misalnya ada tali. Nah, tali, kok lihat ya, ular, gitu ya. Nah, kelihatan ular. Berarti ada barangnya. Nah, berarti kita tangkap oleh panca indera. Jadi ada tangkapan panca indera, baik mata, pendengaran dan sebagainya. Tapi ada barangnya. Jadi sepeda seperti gajah lewat. Nah, gitu. Gajah lewat kata si Fitri gitu. Enggak, siapa itu? Oh, itu sepeda gitu. Itu namanya ilusi, ya, ilusi. Nah, kalau halu, distorsi indera, terdistorsi dia. Talinya nggak ada, tapi bentuknya ular. Paham ya? Nah, paham ya? Ya, talinya nggak ada, tapi berhubungan juga ada panca indera, tapi tidak terlihat barangnya, tapi kita melihat hal yang lain, ular. Kira-kira kayak gitu. Tadi kalau ilusi ada tali, tapi bentuknya seperti ular. Nah, ada barangnya. Jadi kalau ada barangnya, itu ilusi. Kalau nggak ada barangnya, itu halu. Kalau delusi, itu lebih berat. Makanya itu orang-orang siso, kemudian Alzheimer gitu, dia merupakan persepsi keyakinan yang lain terhadap panca indera tersebut. Nah, jadi ini misalnya tidak ada bisikan, tapi dia merasa bahwa ada bisikan masuk ke telinga dia. Dan dia mengatakan bahwa itu ada, itu pasti ada. Nah, gitu. Jadi dia sudah sudah pada kelainan atau masuk dalam kesehatan mental yang ngotot bahwa pada dasarnya terjadi yang mengganggu dia gitu. Jadi suara-suara itu mengganggu dia gitu. Itu delusi atau waham, ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kemudian psikosis ya, psikosis semua gangguan mental serius yang ditandai oleh perilaku yang terganggu atau tidak pantas, kehilangan kontak dengan realitas ya. Psikosis sering dikontraskan dengan neurosis ya, pikiran, gangguan mental yang ditandai dengan perasaan cemas, kemudian obsesif, tindakan kompulsif, keluhan fisik tanpa bukti objektif penyakit dalam berbagai derajat dan pola. Jadi terjadinya gangguan yang kadang-kadang dianggap lebih parah dari neurosis ya, psikosis ini ya, psikosis ini. Jadi makanya kalau ada orang yang lebih parah kelakuannya, jadi sering disebut dalam ilmu kejiwaan itu psikopat. Ya, seperti itu ya. Jadi yang merupakan gangguan mental dengan perasaan kompulsif, obsesif gitu ya. Nah, itu psikosis ya. Jadi selanjutnya mood disorder. Jadi mood disorder itu berpengaruh dengan suasana hati ya. Nggak moodian gitu ya. Jadi gangguan mental, tapi moodiannya lebih mengarah kepada hal yang tidak bisa diterima oleh orang normal lainnya sehingga mengganggu. Jadi kalau kesehatan mental ini ukurannya adalah sampai mengganggu orang di sekitar. Nah, gitu dia. Jadi gangguan suasana hati melibatkan intensitas, durasi atau fluktuasi suasana hati menyebabkan masalah dalam kemampuan seorang untuk berfungsi secara normal sehingga itu memerlukan penanganan khusus dan
pendampingan ya. Jadi misalnya gangguan bipolar juga termasuk di sini. Gangguan depresi juga termasuk di sini ya. Jadi seperti itu. Nanti ini kalian bisa baca lebih lanjut, lebih teliti. Nah, gangguan bipolar sendiri merupakan dulu disebut dengan manik depresif namanya, melibatkan perubahan suasana hati yang ekstrim tapi bisa mengganggu orang banyak. Makanya kalau mereka yang mendapatkan gangguan bipolar punya anak ya tidak mungkin dikasih memelihara anaknya, mendidik anaknya ya, karena bisa mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian anxiety disorder ya, disorder nih gangguan kecemasan. Ini juga termasuk dengan salah satu bentuk kesehatan mental. Jadi kalau perilakunya berlebihan, kecemasan berlebihan, dan itu perlu penanganan khusus dan pendampingan baik dari kedokteran dan kemudian pekerja sosial. Nomor 6 tadi gangguan disosiatif ya. Apa ini? Seperti gangguan kepribadian ganda. Jadi di satu sisi dia berbuat A, tapi di sisi lain nanti dia bisa berubah cepat berbuat B, dan dia tidak tahu bahwa di awal itu adalah dia yang bertingkah seperti bukan dirinya. Nah, itu disebut dengan gangguan disosiatif. Nah, gangguan seksual sudah pasti termasuk dia di dalam kesehatan mental. Jadi ada yang aneh-aneh lah pokoknya, tapi tidak Ibu teruskan. Nah, nanti kalian baca sendiri. Nah, ini gangguan makan, anoreksia dan bulimia, bulimia nervosa. Nah, jadi ada anoreksia dan ada bulimia. Artinya gangguan kesehatan mental yang akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi makan. Nah, jadi ada orang yang akhirnya tidak mau makan karena dia merasa gemuk itu merupakan sesuatu hal yang sangat mengganggu dia, sehingga dia membuat diri dia menjadi kurus dan biasanya kurusnya melebihi rata-rata dari orang normal lainnya. Atau mereka yang mencoba untuk makan tapi dengan cara akhirnya memuntahkan makanannya itu sehingga dia menganggap tidak mengganggu tubuhnya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apa beda anoreksia dengan bulimia? Ciri-cirinya. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Iya, Azra. Nomor berapa NIM-nya? 002, Bu. Oke. Kalau anoreksia itu sendiri dia lebih ke takut untuk makan, Bu. Ya, Sedangkan bulimia sendiri itu gejalanya dia makan seperti orang pada umumnya, tapi dia memuntahkan makanannya, Bu, karena dia takut gemuk gitu. Terus ada mungkin trauma di belakang hari sebelumnya, Bu. ya, Terima kasih, ciri-cirinya Bu. apa jadi? Kalau ngelihat Oh, orang, ini bulimia, ini anoreksia. oke. Kalau ciri-cirinya dari fisik anoreksia itu bisa dilihat biasanya tulangnya lebih timbul, Bu, di tubuhnya. Kalau misalnya dilihat dari tulang rusuknya biasa lebih terlihat daripada orang pada umumnya. Ya, Kemudian jadi kalau kalau anoreksia pokoknya kurus saja, kurus minta ampun, itu anoreksia. iya, Ya. Bu. Tapi Iya, kalau bulimia biasanya orangnya gemuk. biasa ya, Bu. Dia tidak terlalu memikirkan bahwa ukuran kurus itu tidak penting bagi dia, tapi dia menganggap bahwa ketika dia sudah mengeluarkan kembali makanan, dia merasa sudah nyaman, dia menganggap oke, aku memang harus mengeluarkan itu agar dia tidak berdosa terhadap dirinya sendiri. Kira-kira kayak gitu. Nah, semua kondisi-kondisi mental ini ya gangguan mental juga termasuk gangguan kesehatan jiwa ya. Nah, jadi selanjutnya gangguan kontrol impuls ya. Jadi di kondisi di mana orang tidak dapat menahan godaan atau berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang menyebabkan mereka atau orang lain menyakiti atau menyesal. Jadi kalau segala sesuatu, misalnya anak tantrum dari umur 2 sampai 5 tahun tantrum itu biasa. Tapi kalau
kita coba melihat anak itu mengambil barang orang lain, itu udah ada tanda-tanda takutnya ke kleptomania. Jadi kleptomania itu pokoknya dia senang dengan benda itu tapi bukan karena butuh. Jadi memang kalau dia sudah mengambil barang tertentu, dia sudah nyaman gitu kira-kira. Jadi itu contohnya salah satunya. Nah, jadi ke-10 ini gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian tuh banyak ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi karena banyak sekali gangguan-gangguan dalam psikologis. Ini bagian dari psikologis. Nah, kenapa kita pelajari? Iya, karena di sini kita cerita bahwa pekerja sosial ada di dalamnya untuk membantu bagaimana mendampingi mereka-mereka yang terkena kesehatan mental. Apa yang dilakukan kemudian pekerja sosial pada kesehatan mental ini? Bahwa pekerja sosial generalis dapat mengatasi penyakit mental di semua tingkat pelatihan. Nah, sekarang Ibu jawab, kenapa pekerja sosial generalis sangat penting di pekerja sosial medis? Nah, ini jawabannya. Pekerja sosial merupakan bidang ilmu sosial. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita memerlukan pakar-pakar lainnya untuk membantu klien. Kalau kliennya paliatif atau kanker, yang memberikan obat tentu saja bukan pekerja sosial. Oleh sebab itu, pekerja sosial generalis menjadi tepat untuk menjadi konsep pekerja sosial medis ada di dalamnya. Bayangkan, kalau misalnya kita bekerja sebagai mandiri pekerja sosial, kita membantu orang yang sakit, kita tidak begitu efektif. Tapi kalau kita sudah berada di sebuah lembaga, organisasi, kita melakukan case management. Ya, menjadi case manager, dan upayanya case ruang lingkupnya case management, dan kita melakukan referral system dengan memanggil dokter, atau kalau pasien klien kita nggak mendapatkan pengobatan ABC, kita bisa dengan cepat memberikan surat kepada dokter bahwa orang ini harus mendapatkan ABC. Kira-kira kayak gitu. Kalau sendiri mandiri ya agak susah. Tapi kalau di dalam sebuah lembaga, kita mendapatkan surat sakti untuk membantu klien dari lembaga kesehatan terkait. Nah, makanya kenapa pekerja sosial generalis menjadi poin penting bagi konsep di dalam pekerjaan sosial medis, ya. Kita lihat kemudian di tingkat mikro, pekerja sosial memberi manajemen kasus, ya, case management, kemudian counseling, kemudian psikoterapi intensif untuk orang sakit jiwa kronis jangka panjang. Kalau di tingkat meso, mereka melakukan terapi kelompok dan menyediakan berbagai jenis perawatan keluarga. Terapi kelompok ini artinya kita intervensi kelompok, di mana bisa dibentuk ada 2 jenisnya, yaitu terapi kelompok, ya, kelompok terapi, dan kelompok tugas, tes grup terapi, grup terapi, dan grup tugas, ya. Jadi ada 2 kelompok di dalam intervensi pekerjaan sosial. Nah, jadi kemudian pada konsep makro, mereka memulai perubahan dan organisasi kebijakan publik untuk meningkatkan penyediaan layanan untuk kelompok besar. Pekerja sosial juga dapat memikul tanggung jawab administratif atau pengawasan dalam lembaga yang memberikan tingkatan layanan apapun. Nah, kalau kita lihat ini level intervensinya, mikro, kita melakukan pendampingan baik individu atau psikoterapi. Kemudian yang kedua, meso, kita melakukan perawatan kelompok, kemudian di lingkungan keluarga atau ketetanggaan. Nah, kalau makro, kita melakukan kebijakan, praktik kebijakan kesehatan mental, dan sebagainya. Nah, praktek berbasis bukti merupakan praktek yang
sangat diperlukan oleh pekerja sosial medis karena tidak mungkin kita melakukan sebuah diagnosa tanpa bukti, praktek bukti. Artinya kalau kesehatan mental harus dilakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu, ya. Jadi Solomon 2008 mengidentifikasikan 5 tren dalam praktek kesehatan mental yang telah terbukti berbasis bukti dan efektif. Ya, jadi di mana dukungan komunitas komprehensif, kemudian pendidikan dan dukungan keluarga, dorongan kerja dan bantuan, perawatan terkoordinasi atau penyalahan zat dan bersamaan, kemudian kelompok pengembangan keterampilan pendidikan dan penanggulangan. Ini yang telah dilakukan oleh pekerja sosial medis dan telah dibuktikan melakukan penelitian di negara-negara maju, ya. Nah, hambatan dalam menerima layanan kesehatan mental dalam masyarakat tertentu. Nah, Ibu mau mengajarkan bahwa kenapa pekerja sosial diperlukan. Ya, jadi ini jelas ya. Disinilah letaknya. Dokter tidak mampu untuk melakukan pendekatan ketika pelayanan pengobatan terapi tidak bisa diterima oleh masyarakat tertentu atau dengan berbeda budaya. Tetapi ini ranahnya pekerja sosial. Jadi pekerja sosial itu ada di bagian-bagian ini. Jadi misalnya kalau kurangnya perilaku mencari bantuan kita ada. Ketidakpercayaan terhadap sesuatu kita ada. Adanya stigma yang terjadi di masyarakat kita ada. Ini kerjanya pekerja sosial, ya. Kemudian masalah biaya dan berhubungan dengan ekonomi kita ada. Pekerja sosial yang melakukan. Nah, kemudian yang kelima, bias petugas klinis karena petugasnya tidak pas, tidak apa segala macam, perlu pakar yang lain sebagainya. Kita ada. Itu dilakukan oleh pekerja sosial. Nah, oleh sebab itu kenapa pekerja sosial diperlukan? Jadi karena kita menggunakan perspektif makro tentang kompetensi budaya. Jadi budaya itu menjadi lahan yang sangat penting. Makanya kenapa diperlukan pelajaran sosiologi, teori sosiologi untuk ESOS, ya. Jadi karena memang ternyata di dalam ranahnya pekerja sosial kita sangat memerlukan pemahaman lebih besar dan lebih luas untuk menganalisa sebuah permasalahan dan intervensi yang dilakukan. Jadi adanya budaya multikultural itu harus ada dan yang pakarnya tentu saja pekerja sosial bukan dokter, ya. Nah ini sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Bun. Ya. Jadi, Bun, di Indonesia ini kan banyak keragaman budaya gitu kan, Bun, dan kepercayaan akan hal-hal mistis juga tentunya kan, Bun. Jadi bagaimana nih, Bun, kita sebagai pekerja sosial menanggapi kayak antara kesehatan mental klien kita dengan kondisi budaya di mana dikaitkan dengan hal-hal mistis. Misalnya nih, Bun, di satu keluarga kan, Bun, si anak ini mengalami satu gangguan gitu kan, Bun. Tapi orang-orang dan keluarga itu menganggap itu hal mistis. Jadi bagaimana tuh, Bun, kita menjadi pekerja sosial untuk menanggapi hal itu? Fit, yang kamu tanya itu disertasi Bunda, ya. Jadi hasil disertasi Bunda itu makanya pekerja sosial itu bekerja di level mikro, meso, dan makro. Ketika di mikro kita melakukan pendampingan. Kalau pendampingan individu, kita nggak bisa cerita tentang budaya, ya, karena nggak bisa lagi. Yang kita tolong itu mereka-mereka yang sakit. Nah, oleh sebab itu pekerja sosial pekerjaannya ada di level meso, makanya melakukan group setting. Nah, melakukan group setting itu apa? Memberikan pengetahuan yang benar kepada misalnya keluarga pasien. Itu satu. Kemudian yang kedua, melakukan ya promosi kesehatan penyuluhan. Jadi
untuk selanjutnya yang Bunda lakukan adalah melakukan pendampingan di luar sistem rumah sakit. Nah, jadi kalau mistis ini agak susah karena di Bontang sendiri memang ternyata kemarin ini Bunda kan baru pulang nih, Ibu baru pulang dari Bontang dan melakukan penelitian di 3 tempat di komunitas terapung ya. Jadi semua mayoritas sebagian besar bisa dikatakan 90% larinya ke Sanro. Sanro itu kalau di sini dukun ya, bukan ke rumah sakit. Jadi rumah sakit tuh gini tuh, pertama pergi ke beli obat, kemudian ke puskesmas. Kalau 1 hari 2 hari belum sembuh, dia menganggap bahwa obat itu nggak mempan dan akhirnya perginya ke Sanro. Kira-kira kayak gitu. Dengan ritual-ritual tertentu. Jadi tidak levelnya itu level meso dan makro, Fitri. Jadi nggak bisa kita langsung ke pasien kemudian menyatakan karena mistis ini konstruksi sosial sudah turun menurun, ya kan, Fit? Jadi susah untuk mengajak bahwa ibu tidak boleh bawa itu tidak benar, itu dukun, mati kita berada di tengah-tengah di keluarga gitu. Jadi memang makanya pekerja sosial sekarang perlu melakukan promosi terhadap kondisi stigma konstruksi sosial gitu ya kepada masyarakat. Itu yang sekarang Ibu lakukan di Kota Bontang. Ya kira-kira gitu ya, Pit ya. Nah, jadi nanti untuk pendekatan pendampingannya nanti di pertemuan kelima 6 dan 7. Oke. Gimana, Fit? Bun, kalau misalnya dia benar mengalami hal mistis gitu, Bun, jadi tanggapan kita sebagai pekerja sosial gimana, Bun? Tanggapan apa ini, Fit? Kalau berhubungan dengan fisik, kita tidak bisa, harus kita referral, kita berikan kepada ahlinya. Kan kita bukan ahli mistis, Fit. Oke? Nah, kalau yang beragama ya kita arahkan ke ustadz, kalau Islam gitu loh. Kalau memang itu masalah di individunya, Fit. Maksudnya orang yang sakitnya ini kan? Iya, Bun, iya, Bun. Jadi kita tidak mengarahkan terhadap kondisi fisik karena kita nggak mampu. Kondisi sakitnya nggak mampu, kecuali kayak Bunda udah pelajari tentang misalnya kanker ya. Jadi ya sudah pelajari selama 5 tahun, memang mencari tahu, mungkin kita sedikit banyak jadi lebih tahu, kira-kira seperti itu. Jadi pekerja sosial, terutama pekerja sosial medis, sebaiknya tahu tentang penyakit. Jadi bukan hanya pendampingan saja. Jadi pahami tentang penyakit. Kalau kesehatan mental, pahami kesehatan mental. Kalau berada di kanker, pahami tentang kanker. Gitu ya, oke? Oke, Ada Bunda. lagi yang mau tanya? Saya mau nanya, Bu. Iya. Nomor berapa? NIM 100, Bu. Fadila, Bu. Iya, Fadila. Jadi saya mau nanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan kan, Bu, antara memberikan dukungan emosional kepada klien dan menjaga kesehatan mental sendiri, Bu. Maksudnya kesehatan mentalnya pekerja sosial gitu, Fadila? Iya. Kesehatan mental diri kita sendiri sebagai peksosnya, Bu. Kenapa, Fadila, kesehatan mental pekerja sosial maksudnya gimana ini? Maksudnya kalau kita misalnya lagi stres kan, Bu, rupanya kita menangani klien yang punya masalah mental gitu, Bu. Gimana gitu, Bu? Oh, ya nggak bisa dong. Kita harus coping strategi dulu terhadap diri kita sendiri, baru kita mengajarkan coping strategi, coping mechanism terhadap klien. Itu ada coping mechanism namanya. Tapi pekerja sosial harus tidak, kita boleh simpati tapi tidak boleh empati masuk ke dalam mereka, ya kan? Jadi nanti diajarin ini. Bagaimana kalau menghadapi pasien yang A, kita harus seperti apa gitu ya. Nggak boleh kita ngadapin. Jadi misalnya contoh kanker ya, kita kena kanker ya. Contoh lah ya, misalnya ibu ya,
Nah, misalnya ya, ibu kena kanker. Kemudian kita mendampingi pasien kanker. Ya dia terus nangis dong. Masa ibu ikut nangis gitu? Ibu ikut, oh ya, pokoknya gitu, histeris tantrum gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita harus melakukan coping mechanism terhadap diri kita sendiri dulu, baru kita bantu orang lain. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Nah, ada satu lagi yang mau tanya? Saya Bu Saya, Bu. Iya, siapa duluan? Iya. Najwa. Nomor Silakan, berapa? Juanda Hakimi, absen 067. Jadi kan Bu, saya mau nanya, kan baru-baru ini ada yang viral di Twitter kan Bu, dia kayaknya kena klepto. Jadi dia di kos itu suka ngambilin barang-barang teman kosnya juga Bu, sekelilingnya. Jadi dikumpulinya lah ke kamarnya semua kan Bu. Akhirnya ketahuan sama kawan-kawan kosnya. Jadi disidak lah kan. Disidak habis itu diusir dari kosnya. Nah, sempat juga viral Twitter kan Bu. Jadi viral dia katanya dengar-dengar mentalnya itu terganggu gitu gara-gara dia viral gitu Bu. Jadi itu tugas Peksos Medis gimana cara Peksos Medis menangani hal itu? Apa dari masyarakat apa gimana tindakan Peksos Medis untuk menangani hal itu Bu? Iya, jadi kan yang pasti kalian harus tahu yang klepto itu merupakan salah satu disorder, gangguan mental. Jadi kalian kalau sudah tahu bahwa bagian gangguan mental itu apa saja, kita tidak boleh membuli, tidak boleh mengucilkan, tidak boleh menuduh, tidak boleh karena kita kadang-kadang kita sekeliling kita nggak tahu gitu loh. Kayak anak ADHD atau anak autis kita sudah gitu, udah tuh bisik-bisik atau ada kelainan. Jadi kalau ibu ada kelainan misalnya keperempuanan atau kelaki-lakian itu merupakan penyakit. Jadi bukan sesuatu hal yang diterima gitu loh. Termasuk klepto. Kalau sudah klepto itu bermasalah. Jadi jangan-jangan orang tuanya nggak tahu. Jadi kayak di itu bapak kan suami ibu itu kan takmir masjid ya. Jadi ada anak yang selalu ngambil itu uang masjid. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau dilihat itu apa ya? Bapaknya itu anak komplek gitu, orang yang kerja gitu, yang banyak duitnya. Jadi pasti ada sesuatu. Nah, salah satu pekerja sosial, kalau memang pekerja sosial, ya kita harus memberitahukan dulu ke keluarga. Karena anak itu nggak paham. Anak itu bilang aku nggak nyuri karena dia nggak ngerti. Jadi adalah salah satunya ke keluarga. Atau nanti baru kita menjadi peran kita sebagai broker. Broker itu apa? Menghubungkan antara klien kepada sumber daya yang cocok untuk menangani masalah tersebut. Kira-kira kayak gitu ya Najwa ya? Oh iya, baik Bu. Oke, ya. Satu lagi siapa? Kalau nggak ada? Saya, Bu. Ya, siapa? Maria, Bu, dengan NIM 106. Ya, silakan. Ya Bu, izin bertanya, apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja sosial yang bekerja di spesialis seperti pusat trauma dan pelayanan opnologi di rumah sakit besar? Apakah ada yang menjadi tantangan yang susah dalam menangani penyakit itu, Bu? Menangani penyakit, kita bukan menangani penyakit ya. Kalau menangani penyakit berarti sebenarnya nggak tantangan. Udah kita mudah itu ngerjakannya. Kita langsung arahkan kepada spesialis atau mereka yang lebih ahli dalam bidangnya. Ya, sebenarnya nggak sulit sih kalau memang kita sudah di-hire oleh lembaga yang berhubungan dengan itu. Malah tantangan kita yaitu tadi berhubungan dengan budaya atau keluarga yang ada di sekitar pasien atau klien. Makanya dokter tidak bisa melakukannya atau misalnya
pihak yang lain psikologi, psikolog juga enggak. Nah, misalnya budaya. Nah, seperti yang contoh tadi, ya, misalnya ada pasien kemudian dia lebih mengikuti mistis atau dia tidak mengikuti saran dokter, misalnya seperti itu ya. Nah, dia lebih mengikuti hal-hal di luar dari bidang kedokteran yang seharusnya sepertinya wajib dia mendapatkan itu gitu. Jadi tidak tertolong. Tetapi bagi ibu, ibu sekarang kan sudah pendamping ya, pendamping kanker ya. Ketika kita bekerja, kita nothing tulus. Ketika kita bekerja, kita ikhlas. Ketika kita bekerja, pokoknya kerjaanku sampai di tahap menolong dalam job desk ini, kemudian selanjutnya kita serahkan kepada mereka. Makanya pendekatan pekerja sosial itu adalah pendekatan kekuatan, strength perspektif. Artinya bahwa yang kita berikan adalah bagaimana help people to help themselves. Bagaimana kita menolong orang tersebut untuk menolong dirinya sendiri. Kita nggak bisa nolong kalau orang tersebut tidak menerima kita. Kira-kira gitu. Udah. Ketika kita sudah bekerja gitu, Maria, udah kita menganggap pekerjaan kita udah selesai. Enough. Nggak boleh dilanjutkan. Dan berhasil. Kata-kata berhasil itu bukan berarti kita bisa membantu orang itu sembuh. Apalagi paliatif. Nah, misalnya ibu punya pengalaman mendampingi ibu-ibu kanker. Jadi karena kanker cervix. Jadi dia kebetulan orang kita Batak ya, orang Toba. Jadi pendekatan ibu pakai bahasa Medan dong, gitu ya. Nah, hanya ibu membantu 3 bulan, tetapi luar biasa kenaikan kualitas hidupnya. Nah, sudah 3 bulan meninggal dunia. Jadi nggak apa-apa. Jadi ketika dia meninggal bukan berarti kita tidak berhasil, tetapi nanti akan ibu kasih bagaimana home visit yang ibu lakukan. Ibu pakai grafik. Jadi grafik itu kita perlukan untuk menganalisa apakah kualitas hidupnya meningkat setelah kita memberikan bantuan terhadap klien. Oke, gitu ya Maria ya. Baik Bu, makasih ya Bu. Oke, nah sekarang kita bahas tentang sedikit tentang kuis yang ibu berikan. Ya, jadi coba jawab. Pertama yang harus kita lakukan dalam menganalisa masalah yang ibu berikan apa? Silakan. Nih, kalau benar ini ibu dapat A ini langsung nih. Nah, cepat. Ayo, silakan. Apa yang kita tentukan pertama sekali ketika kalian menjawab soal yang ibu berikan kemarin? Silakan siapa? Nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Dari ganjil dulu. Siapa yang jawab? Silakan ganjil. Siapa yang bisa jawab? Siap-siap genap. Ayo yang genap. Siapa yang bisa jawab? Kalau Bun, ini jawaban Fitri ya Bun. Okay. Kalau dari jawaban Fitri itu pendampingan yang membawa Bu Mariatinya ke dokter, karena kan kasusnya ini udah dia kena penyakit ditambah dia memiliki benjolan tuh kan Bun. Jadi itu benjolan itu tanda awal yang harus dibawa ke rumah sakit gitu Bun. Kalau dari dari grup genap, grup ganjil sudah, grup genap, silakan. Nggak ada. Jadi apa yang perlu kalian pastikan dalam hal ini? Tunggu, ini kan kalau melihat kasus, lihat dulu kasusnya. Kasusnya itu lengkap nggak ya? Nah, gitu. Jadi cara memperhatikan kasus nih harus lihat dulu. Kasusnya lengkap nggak ya kira-kira ya?
case tadi seorang ibu bla 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 bla. Kasusnya lengkap nggak ya? Nah, apakah kita merupakan pekerja sosial mandiri atau kita pekerja sosial yang prakteknya sebagai praktek pekerja sosial generalis? Itu dulu dong. Sudah? Paham sampai di sini? Dengar ya? Paham, Bu. Perhatikan di sini, pastikan dan tentukan dulu apakah praktek pekerjaan sosial yang dilakukan bersifat mandiri atau di bawah kelembagaan atau organisasi, karena penanganannya berbeda, merujuk kepada praktek pekerjaan sosial generalis. Nah, oke, itu dulu. Nah, kemudian artinya kan kalau mandiri beda nih. Kalian tentu menjadi istilahnya broker. Broker itu untuk misalnya meminta Ibu Mariati ke rumah sakit, ke dokter tertentu misalnya. Tapi kalau di rumah sakit, kalian sudah berada di rumah sakit, kalian tinggal membuat case manajemen kasus untuk menentukan diagnosa yang tepat. Kira-kira kayak gitu kan ya. Nah, kemudian melakukan referral system. Misalnya melakukan case conference. Case conference itu kalian meminta semua pihak, misalnya dokter, psikolog, segala macam, misalnya untuk menentukan posisinya pasien. Nah, itu nggak berhubungan dengan Ibu Mariati ya, itu secara umum. Nah, sekarang kita lihat kasus Bu Mariati. Nah, jadi ketika Ibu memberikan kasus, kalian baca secara keseluruh, kayak buat ujian TOEFL. Baca dulu baru jawab. Seorang Ibu Mariati, 47 tahun, punya suami PNS, perhubungan, dan 3 orang anak. Mana yang penting, mana yang tidak? Oke, PNS, perhubungan nggak penting. Ya kan, nggak ada hubungan. Tapi Mariati 47 tahun, 2 anak laki-laki dan perempuan, nggak penting juga. Tetapi ketika pentingnya ada di dia kena komplikasi, itu menjadi penting. Berat badan menjadi penting, kemudian anak autis menjadi penting, kemudian kondisi ekonomi keluarga menjadi penting. Oke, nah kemudian apakah benjolan di sekitar bawah leher dan ketiak menjadi penting? Itu menjadi tambahan. Karena kita nggak tahu juga, kan nggak dikatakan di sini kanker. Kondisi kesehatan Bu Mariati saat ini baik, namun terasa menemukan benjolan di sekitar bawah leher dan ketiak. Nggak ada dibilang kanker. Jadi harus dianalisa secara pasti. Nah, oleh sebab itu, selanjutnya, alur intervensi yang akan dilakukan, pertama tegakkan diagnosa. Diagnosa ya, diagnosis itu satu, diagnosa banyak. Kenapa diagnosa? Karena kita semata-mata bukan memperhatikan penyakit. Karena yang dilakukan pekerja sosial adalah memberikan kualitas hidup keluarga, bukan hanya penyakit tersebut. Jangan-jangan penyakit ditimbulkan karena yang lain. Oke. Sekarang lakukan diagnosa secara keseluruhan terhadap permasalahan klien. Dalam hal ini Bu Mariati, pekerja sosial harus memahami masalah secara keseluruhan dan bukan menjabarkan kasus satu persatu. Lihat, karena pekerja sosial bukan sebagai pemeran utama penyelesaian masalah. Namun pekerja sosial berusaha memberikan masukan dan diharapkan klien mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya, klasifikasi masalah terlebih dahulu. Jika kita analisa masalah Ibu Mariati, sebaiknya klasifikasi dahulu masalah fisiknya sendiri. Ingat bahwa pekerja sosial bukan sebagai asisten segala hal. Pekerja sosial seorang pakar yang ahli dalam menganalisa sebuah permasalahan. Oke, sekarang kita lihat Bu Mariati. IRT, berarti dia tidak kerja, umurnya 47 tahun, kemudian punya suami PNS, golongan 3, berarti kalian buka rata-rata kira-kira bergaji berapa? Misalnya 4 juta per bulan. Lihat data gaji. Nah, itu kita menganalisanya. Oh, artinya kalau Ibu Mariati 47 tahun, kalau suami lebih tua bisa jadi suaminya ntar lagi pensiun. Dan tidak lama lagi pensiun ya.
perlu menguatkan data-data lebih lanjut. Mempunyai setidaknya 2 anak, yang pertama berumur 18 tahun karena mau kuliah, kemudian anak yang kedua menyandang autis. Anak yang mau kuliah nggak usah kita openi karena bukan bagian kita. Anak autis menjadi pemerlu kesehatan sosial PPKS. Berarti ini menjadi penting. Nah, kondisi fisik Ibu Mariati kompleks, ya, jantung, kolesterol, diabetes, dan kemungkinan mendapatkan kanker karena menemukan benjolan. Tapi kemungkinan. Nah, kenapa Ibu Mariati kompleks dengan fisik? Karena dia berisiko tinggi. Kenapa? Karena obesitas banget, ya. Namun saat ini Ibu Mariati tidak menemukan gejala yang membuat kondisinya melemah. Tidak disebutkan di situ. Artinya Ibu Mariati masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, tadi kondisi fisik, kemudian kondisi ekonomi ditengarai akan berpengaruh terhadap masalah penyakit. Pastinya kondisi emosional juga harus dijaga karena keluarga tersebut akan bergantung kepada Ibu Mariati. Ya, jadi kita harus analisa. Oleh sebab itu pekerja sosial harus melakukan diagnosa untuk menentukan langkah awal dari intervensi praktek pekerjaan sosialnya. Nah, kuatkan teori ya, dari intervensi mengidentifikasi masalah sampai tahap evaluasi. Di dalam intervensi itu baru kalian menentukan jalan-jalannya. Termasuk di situ ada peran-peran pekerja sosial apa saja. Misalnya peran broker, berarti menghubungkan klien yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan yang sesuai dengan sumber daya lainnya. Yang melakukan siapa? Bukan kalian, tetapi Ibu Mariati atau suaminya atau anaknya yang sudah tua. Pastikan ada BPJS atau asuransi kesehatan. Kalau nggak punya, pekerja sosial memberi masukan terlebih dahulu. Memberikan informasi langkah-langkah memperoleh BPJS. Apakah BPJS mandiri, apakah BPJS dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja, atau bantuan pemerintah. BPJS ada 3 kan? Nah, cari ilmunya, tahu ilmunya, kemudian beri masukan kepada keluarga tersebut. Nah, kemudian baru kalian melakukan prioritas masalah, menentukan prioritas masalah. Artinya prioritas masalah itu yang mau kalian lakukan intervensi. Tadi berarti prioritasnya adalah masalah ekonomi. Karena kalau masalah sakit artinya perlu bantuan keuangan. Keuangannya nggak ada. Lebih bagus prioritaskan ke masalah ekonomi sehingga kalau ada masalah bisa membantu masalah lainnya. Yang kedua, menurut Ibu, masalah anak autisnya yang perlu dulu. Ketika ibunya sakit, ibunya akan stres besar ketika anak autisnya tidak terbantu. Nah, makanya kalian harus melakukan intervensi anak autis untuk mungkin mendapatkan bantuan pelayanan pemberdayaan anak autis di lembaga, bisa saja lembaga yang memberikan gratis kepada mereka-mereka yang anaknya kena autis. Nah, prioritas selanjutnya baru penyakit. Jadi, kalau penyakit itu bisa dilanjutkan dengan penentuan prioritas apa diberikan kepada ke dokter lebih dulu, baru nanti satu-satu dibedah dan kemudian dibantu. Nah, artinya tadi setelah tegakkan diagnosa, kemudian menentukan prioritas masalah, kemudian tentukan peran pekerja sosialnya sebagai apa. Kalau di rumah sakit, artinya kalian menjadi case conference misalnya, atau kalau mandiri, kalian tentukan perannya apa. Nah, kemudian setelah yang ketiga, yang keempatnya, lakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa aja. Kemudian baru kelima, bentuk level intervensinya, apakah mikro, meso, atau makro, ataukah intervensi mikro, meso, atau meso saja, dan sebagainya. Tentukan dulu bentuknya, baru terakhir langkah intervensi dan implementasinya. Ya, jadi alur intervensi akan dilakukan, tegakkan diagnosa, yang kemudian kedua tentukan prioritas masalah,
Yang ketiga, peran pekerja sosial tentukan dulu. Kemudian kolaborasi seperti apa, ya? Apakah menggunakan case conference ketika kamu berada di bawah pekerja sosial generalis atau mandiri? Beda lagi ya, atau mandiri berarti bukan case conference. Kemudian bentuk level intervensi seperti apa? Yang terakhir adalah langkah intervensi dan implementasinya. Oke. Ada yang betul? Ada yang sudah cocok dengan langkah-langkah yang Ibu kasih? Ada? Bu, izin Bu mau bertanya Bu. Iya, silakan. Sultan ya. Kalau Nomor tadi Ibu bilang kan kita juga fokusnya ke anak yang disabilitas itu kan Bu. Tapi kok gimana Bu dengan nasib ibunya? Nggak bisa gitu ditekankan juga Bu untuk ibunya juga. Ya, kan sudah. Pertama ekonomi, kalian pastikan BPJS asuransi. Kedua anak autis, ketiga ibunya. Kan penyakit. Kan gini loh, maksud ibu gini. Ketika kalian mendapatkan masalah, ini kan kita cerita pekerja sosial medis ya, jangan lupa ya. Kepala kalian bukan pekerja sosial umum ya. Paham ya? Yang ibu kasih ini adalah pekerja sosial medis. Pasti berhubungan dengan penyakit. Tapi ketika berbicara, ketika pekerja sosial medis bekerja sebagai peksos medis, yang harus diperhatikan belum tentu penyakitnya terlebih dahulu. Paham ya? Nah, jadi penyakit itu kenapa? Yaitu ibu bilang kita bukan dokter. Ketika penyakitnya nanti kita berikan ke dokter. Tapi ketika nggak ada obat, nggak ada asuransi, nggak ada uang untuk membantu, semua orang nggak akan mau ke rumah sakit atau tidak akan selesai pengobatannya. Itu satu. Kemudian ketika berhubungan dengan anak di rumah yang tidak terbantu penyelesaian masalah, ibu tidak akan mau berobat. Banyak ibu-ibu yang tidak mau berobat, biar aku kanker, yang penting aku melihara anakku. Padahal sebentar lagi dia meninggal. Nah, oleh sebab itu kita membantu ibu dengan membantu bagaimana penanganan anak autisnya. Nah, setelah ada asuransi, setelah anak autisnya dibantu, dengan ada asuransi juga duit bapaknya bisa untuk membantu anaknya yang mau kuliah, kemudian baru penyakit Ibu Mariati kita tolong. Itu ya Sultan ya. Nah, itu yang Ibu bilang prioritas masalah. Oke? Oh, ngerti Bu. Mengapa akhirnya pekerja sosial menjadi penting dalam kegiatan kesehatan di rumah sakit dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Oke? Karena dokter nggak ada job desk-nya tentang anaknya autis dan ekonomi, serta psikolog juga enggak, psikiater apalagi, sehingga pekerja sosial menjadi penting dalam membantu masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan. Ya, kira-kira gitu Sultan. Oke, ada satu lagi yang bertanya? Izin Bu bertanya. Ya, nomor berapa? Saya Putri Gabriela Purba, NIM 070 Bu. Oke, 70 ya. Iya. Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa anak autis itu adalah salah satu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ya, Bu? Kira-kira aja. Iya. Kalian harus baca sendiri. Oke. Baru kebetulan Bu, saya kan punya abang kandung yang memang autisme gitu kan Bu. Ya. Dia dari kecil itu autisnya lumayan parah gitu. Cuman seiring bertambahnya usia dan dukungan orang tua mungkin ya Bu, sama didikan orang tua, akhirnya dia sekarang sudah semi normal, apapun bisa dia kerjakan sendirian gitu Bu. Ya. Berarti itu tidak tidak bisa dibilang bahwa autisme itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, karena sebenarnya autisme itu hanya butuh dukungan dan perhatian dari orang tuanya aja. Ya, gitu. Ya, ayo oke. Gini Putri Gabriela, gini, Ibu kadang-kadang sedih mendengar kalian nih. Kalian belum paham apa itu pemerlu. Coba menurut Putri Gabriela ini pemerlu itu tuh apa sih? Artinya bahwa anak autis dimasukkan ke lembaga autis gitu ya?
Bukan, Bu. Jadi Berarti kan ini menurut pemikiran Putri ya, Bu. Berarti kan kalau misalkan anak autisme masuk ke dalam PPKS, itu artinya dia ini menjadi sorotan yang harus dijaga oleh Peksos gitu ya, Bu? enggak, Say. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kan bukan pemerlu pelayanan tuh bukan berarti dia harus ada Peksos. Kan kalau gini loh, kalau orang yang mendapatkan masalah bisa menyelesaikan masalah sendiri, nggak perlu orang lain, Putri. Gaby. Oh, berarti Paham dalam kasus ini abang saya bukan PPKS seperti gitu ya, Bu? Iya, PPKS itu maksudnya orang-orang yang mendapatkan mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Tapi apakah kalian mau dilayani itu bukan jadi penting gitu loh. Coba lihat PPKS itu apa saja coba. Oh. Belum paham berarti. Jadi gini loh, kita menjadi pendamping, misalnya pendamping kanker. Apakah kanker PPKS? Di situ malah nggak ada kanker ya. Artinya gitu, mereka memerlukan pekerja sosial. Oke. Tapi kalau bilang, Bu, saya tidak mau pekerja sosial. So what? Ya memang nggak boleh kita mendampingi. Jadi pekerja sosial itu bekerja ketika ada lembaga atau orang atau komunitas yang memerlukan bantuan. Paham? Oh, berarti kalau misalkan orang tua saya memerlukan Peksos itu bisa gitu ya, Bu? Karena masuknya penyandang. Masih bisa, yang tidak masuk dalam Peksos juga bisa. Oh. Cuman yang masuk dalam PPKS ini artinya memang yang orang yang difokuskan. Jadi nggak begitu banyak, ada 26, karena itu bisa berubah lagi, termasuk narkoba, termasuk migran. Nah, migran ini yang nggak kalian lihat, pekerja sosial tuh banyak diperlukan di migran. Jadi kalian bekerja di lembaga-lembaga migran gitu ya, karena itu bagian dari PPKS. Artinya apa? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Hanya saja orang kalau nggak mau masuk dalam situ bukan berarti dia wajib mendapatkan pelayanan itu, Gaby. Paham ya? Paham, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke, ya. Ya, yang lain ada lagi, hati-hati ya. Jadi makanya Ibu bilang ketika kita kuliah, ilmu kita tuh harus dikuatkan gitu, harus kita kuat terhadap ilmu kita sendiri gitu loh. Jangan sampai kita nggak kuat, makanya dipelajari ya gitu. Jadi anak autis banyak yang memerlukan bantuan, tapi kalau bisa ditolong oleh keluarganya itu yang paling penting. Nah, contoh Jompo merupakan salah satu PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, sekarang ibu ada nih, ibunya ibu nih di rumah nih, si nenek Jompo umurnya 85 tahun. Kalau ibu nggak bisa, nggak ada duit, ibu tidak mau memasukkan ibunya ibu ke Jompo. Paham ya Putri ya? Karena apa? Dalam Islam, dalam agama ibu, yang masuk surga itu adalah mengurus orang tuanya sampai dia meninggal. Makanya ibu kalau bisa, saudara ibu jangan ngambil ibunya ibu dari rumah ibu ini. Biar ibu yang ngurus. Walaupun ibu sering pergi, ada orang-orang yang membantu ibu memeliharanya. Supaya apa? Oh, ibu kepingin surga dong gitu. Nah, itu dari agama. Jadi panti jompo ada itu bagi mereka yang memerlukan bantuan. Tapi sebaik-baiknya pembantu pendampingan itu adalah di keluarga. Nah, sayangnya banyak pendampingan yang kurang tahu ilmunya. Jadi tolong banyak belajar. Jadi banyak yang pendampingan itu dari keluarga kurang. Makanya ada kata-kata pendampingan itu ada pendampingan yang pendampingan non profesional dari keluarga, ada pendampingan yang spesialis, pendampingan yang khusus dari spesialis, ada pendampingan dari profesional. Jadi seperti pendampingan pekerja sosial yang sudah menjadi
profesinya pekerja sosial. Kira-kira kayak gitu, Gaby ya. Oke, Ibu. Makasih, Bu. Ya, apa ya, kalau autis itu nggak masalah itu ya, disayangi aja. Ibu ada mahasiswa ibu autis bisa kuliah dan adik kakaknya semua 4 orang semuanya autis, satu yang enggak, dan setiap tahun itu ke rumah ibu seneng banget sama ibu, jadi setiap hari raya itu pasti ke rumah ibu gitu ya. Jadi apa namanya, sekarang dia kehilangan ibu karena udah kompak sama yang adik-adik yang autis berat ya, tapi ibu bapaknya wah luar biasa, hebat banget dan sabar gitu. Oke ya. Yang lain ada yang tanya lagi? Izin Bu, mau bertanya Bu. Oke, siapa? Farid. Iya Bu, Farid Bu. Gini Bu, saya mau bertanya. Tadi kan pas bahas soal kuisnya itu Bu bilang kalau misalnya prioritas utama itu kan ekonomi Bu. Dan anaknya yang mau kuliah itu bukan prioritas atau bukan dosen kita, bukan mesti dijadikan prioritas Bu. Nah, kenapa kira-kira gitu Bu? Sementara kan Bu, kalau misalnya kita bisa hubungkan anak yang mau kuliah itu dengan lembaga atau orang-orang yang bisa memberikan peluang beasiswa kan Bu, itu bisa ngebantu ekonomi keluarga itu Bu, bisa meringankan beban finansial keluarga gitu Bu. Jadi kenapa kira-kira Bu bilang tadi anak yang mau kuliah itu nggak prioritas Bu? Kira-kira begitu pertanyaan saya Bu. Makasih ya Bu. Iya, pekerja sosial itu ada job desk dan ada kemampuan. Jadi ruang lingkup pekerja sosial kalau keseluruhan kamu kerjakan nggak selesai-selesai, gajinya, duitnya nggak ada, sedikit. Oleh sebab itu kita harus pakai prioritas. Mana yang kita bantu, mana yang tidak. Kalau satu habis asuransinya saja kita bantu, kemudian, oke Bu, Ibu bisa ke rumah sakit sendiri. Oh, oke Mas Faris, saya sendiri bisa. Yang penting saya duitnya udah ada nih. Saya kemarin stres nih pikir tentang asuransi. Oke, jadi kita tidak bantu. Nah, kemudian kenapa anak kuliah kita tidak bantu? Itu jadi gini, pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial adalah membantu orang untuk membantu dirinya sendiri. Kalau masalah kuliah itu masalah kecil, kita nggak usah bantu gitu loh. Jadi mereka yang harus membantu dirinya sendiri. Jadi bukan prioritas kita, apalagi memang bukan bagian dari kayak seperti PPS dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kan bisa dibantu oleh bapaknya masih kerja, ya. Kecuali di situ nggak ada bapak, kemudian nggak ada dana, kemudian baru kita bantu, mungkin si anak ini bisa mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Ya. Oke ya, sudah ya. Kalau yang nggak mau ngikuti kuliah, ya jangan, agak sopan lah sedikit ya. Jangan ngelihatkan yang aneh-aneh lah ya, gitu ya. Kurang bagus lah ya. Kalau kayak gitu. Ibu sendiri suara ibu udah habis. Agak sopan ya. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Sudah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat karena yang paling penting adalah ilmu yang bermanfaat supaya dapat amal jariahnya. Oke. Sultan dan Wahyu ya, tolong absen masing-masing, kemudian screenshotnya tolong kemudian dilaporkan masing-masing, bisa dengan waktu yang berbeda juga, jangan sama. Oke ya Sultan ya, tutup ya, kita tutup ya. Oke Wahyu. Oke Bu, iya Bu. Ya. Oke, terima kasih mahasiswa yang mau mengikuti kuliah Ibu dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, ya kalau menurut Ibu sih mudah-mudahan bermanfaat aja. Oke. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.